Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, NIM 191501612. Saya berasal dari kelas Informatika A 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pemodelan dan simulasi tentang optimasi waktu pada antrian teller dan customer service pada Bank Kaltim Tara Kota Bontang. Nah, di sini saya telah melakukan studi kasus sebelumnya di Bank Kaltim Tara Bontang. Kita langsung ke aplikasi Pro Modelnya. Nah, di sini sudah ada model untuk simulasi yang saya buat. Di sini ada beberapa elemen yang saya gunakan, yaitu pintu masuk, antrian, meja nomor, antrian 2, meja teller ataupun customer service, antrian 3, dan pintu keluar. Mohon maaf, tadi saya menyebutkan antrian bahwa itu adalah antrian 1. Nah, lanjut untuk prosesnya, entitas yaitu nasabah akan masuk ke pintu masuk, lalu nasabah akan pergi ke meja nomor untuk mengambil nomor melalui antrian 1. Nah, pada saat di antrian 1 itu ada waktu yang telah ditentukan. Nah, nanti itu yang akan dipresentasikan lebih lanjut. Nah, setelah di meja nomor telah mengambil nomor, nah lanjut ke antrian 2 untuk menuju meja teller ataupun customer service. Nah, di meja setelah di antrian 2 ini para nasabah akan pergi ke meja teller ataupun customer service untuk bertransaksi ataupun hal lainnya. Nah, setelah hal lainnya ataupun transaksi itu selesai, lalu nasabah akan menuju ke pintu keluar dengan melalui antrian 3. Selanjutnya, hal yang akan saya bahas adalah di bagian board location. Nah, saya akan minimize dulu layar ini. Baik. Nah, di sini sudah ada location atau elemen yang saya gunakan, yaitu pintu masuk, meja nomor, meja teller, pintu keluar, masing-masing antrian 1, 2, 3, itu masing-masing berkapasitas dan yang berunit 1. Nah, lanjut, saya akan menjelaskan lagi tentang entities. Nah, entities ini adalah pelaku yang ada di dalam sebuah simulasi. Nah, di sini saya menggunakan entities yaitu nasabah. Nah, selanjutnya saya jelaskan lagi tentang processingnya. Nah, di sini yang paling inti karena di processing ini adalah pengukuran atau tolak waktu ukur yang diukur oleh waktu. Nah, di mana di sini nasabah akan memulai dari pintu masuk, ya, lalu bertujuan di antrian 1, destination. Nah, di sini kita memakai move for, ya. Move for itu adalah waktu antar entitas untuk berpindahnya. Mohon maaf, waktu antar entitas untuk berpindah. Nah, di sini ada pakai move for. Nah, T ini adalah triangle. Nah, triangle ini maksudnya kita memakai nilai maksimal, nilai minimal, dan nilai rata-rata. Nah, di sini sudah saya masukkan 1, 2, dan 3 dalam satuan menit atau menit. Nah, selanjutnya itu adalah nasabah berlokasi di antrian 1 akan berdestination di meja nomor. Nah, itu kita memakai move for E. E ini adalah rata-rata, ya. Di sini adalah rata-rata untuk waktu antara antrian 1 ke meja nomor, yaitu 0,25 menit. Nah,
selanjutnya setelah di meja nomor, setelah antrian dan di meja nomor, itu lanjut ke location-nya di meja nomor dan destination-nya adalah antrian 2. Nah, di sini kita memakai E lagi ya, atau rata-rata. Nah, di sini kita rata-ratakan 3,25 menit. Nah, selanjutnya seperti itu, antrian 2, meja teller, ya, ini U, ya. U ini antara rata-rata dan standar deviasi, ya. Standar deviasi dari data waktu yang kita kumpulkan. Nah, ini dalam satuan menit, ya. Nah, lanjut ke meja teller, antrian 3. Lanjut lagi, antrian 3 ke pintu keluar. Nah, proses paling akhir yaitu pintu keluar dan exit. Nah, di exit ini, maka proses telah selesai. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Nah, di sini kita lanjut lagi ke option-nya. Di option ini, saya akan menjalankan runtime-nya itu selama 3 jam ya. 3 jam, oke. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu saya akan membesarkan kembali layar ini dan saya akan menjalankan simulasinya. Baik, saya klik play. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini entitasnya lagi bergerak ya menuju arah yang sudah ditentukan oleh simulasi yang tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali ya. Nasabah akan melalui pintu masuk ya. Untuk waktu-waktu sekarang itu antrian 1 itu masih padat. Nah, memang di kehidupan nyata itu biasanya di pagi hari ya. Di pagi hari saat saya melakukan studi kasus itu memang padat. Nah, jadi keakuratan simulasi itu memang bisa untuk diandalkan untuk memprediksi bagaimana simulasi yang akan kita gunakan. Sebagaimana keakuratan simulasi yang akan kita gunakan itu perlu diukur dalam perhitungan yang sesuai. Baik, lanjut lagi di antrian kedua itu mulai padat ya antriannya untuk ke meja teller. Nah, di mana pintu masuk ini silih berganti ya. Masih ada 1 jam 23 menit untuk program ini berjalan. Di antrian 3 ini tidak padat karena sistem untuk pintu keluar memang sangat cepat ya, sangat cepat, dan juga perhitungannya itu sangatlah cepat. Maka dari itu di antrian 3 itu tidak padat. Nah, tetapi beda di antrian 1 maupun antrian 2 itu sangatlah padat. Bentar lagi mendekati jam kedua. Baik, ini udah menginjak jam kedua ya, di mana di jam kedua ini simulasi dari entities ini atau nasabah ini masih tetap terus berjalan.
setengah jam akan berlalu. Nah, di mana simulasi ini terus memadat, apalagi di bagian antrian pertama ya, di meja nomor, dan di antrian kedua juga masih terlihat padat. Nah, tetapi di antrian 2 ini ada waktu-waktu di mana antrian ini renggang. Baik, sebentar lagi simulasi ini akan selesai dan kita akan melihat hasilnya, yaitu database dari simulasi ini. Nah, sekarang simulasi yang kita jalankan itu telah selesai. Langsung saja kita klik yes untuk melihat hasil dari jalannya simulasi yang tadi. Baik. Nah, di sini sudah ada identitas dari pemodelan dan simulasi yang saya buat ya, di mana simulation tim itu berjalan 180 menit atau 3 jam. Nah, location-nya ini kita tutup saja karena tidak penting ya. Nah, yang penting itu pintu masuk hingga antrian ketiga karena itu yang kita gunakan. Nah, di sini schedule time-nya itu adalah 180 menit karena tadi sudah saya bilang bahwa program simulasi ini berjalan selama 3 jam. Lalu kapasitasnya itu masing-masing satu, baik pintu masuk hingga pintu keluar. Total entries atau antrian itu 64, 43, 33, 32, 63, 41, dan 32. Rata-rata waktu per entry itu ada 83,80 second ya. Untuk meja nomor ada 221,16 second dan lain-lain. Nah, ini rata-rata konten ya, 0,5, 0,88, 0,36 dan lain-lain. Maksimum konten, current konten, dan percent utilization atau persen keakuratan. Nah, masing-masing keakuratannya ada yang di bawah 50% dan juga ada di atas 60%. Baik, di sini ada location state multi, location state single, valid arrival ya. Valid arrival ini adalah kegagalan yang dimana tadi kita menjalankan simulasi itu harusnya ada beberapa yang masuk tapi tidak bisa ya, jumlahnya adalah 26. Nah, di sini ada entitas ya, yang tadi nasabah ya, total exit-nya 32, berarti maksudnya sini ada 32 nasabah yang telah menyelesaikan simulasi ini atau telah menyelesaikan urusannya dalam bank tersebut. Nah, di sini current client system ada 32. Rata-rata waktu per sistem ya dalam second ada 304,62. Baik, ini rata-rata mobile login ada 606,76 ya, dan lain-lain. Ini entity state. Ini adalah persentase dari login, menunggu, operating, dan blockade. Nah, di sini untuk waiting itu tidak ada karena tadi sistemnya itu berjalan dengan lancar. Baik, itu saja yang mungkin saya bisa presentasikan. Untuk pemodelan ini sangat berguna sekali untuk dimanfaatkan sebagai memprediksi atau penghitung bagaimanakah lonjakan nasabah dalam bank tersebut, apalagi jika pelayanan di bank tersebut itu mungkin sangat padat ya, mengakibatkan teller itu kewalahan. Jadi bagaimana kita membuat simulasi ini, bagaimana kita bisa meminimalisir terjadinya lonjakan nasabah agar teller maupun customer service dapat bekerja dengan tenang dan juga tidak apalagi saat ini sedang virus corona ya, pandemi virus corona, social distancing selalu digencarkan,
Maka dari itu, dari simulasi ini kita bisa mengukur berapa padat isi atau aktivitas dalam bank tersebut, sehingga nanti kita bisa meminimalisir terjadinya lonjakan agar tidak menimbulkan kerumunan ataupun sebagainya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk dosen dari mata kuliah simulasi dan pemodelan Pak Edi Budiman yang telah sekiranya menyempatkan waktu untuk menyaksikan video presentasi saya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata karena saya hanyalah manusia biasa. Terima kasih.